Ideologi sebetulnya, tapi kompetisi yang memungkinkan kita membaca politik dengan cara baru, yaitu mereka yang berakal sehat itu akan menganggap bahwa aktivitas Pak Jokowi sekarang itu bukan akal sehat. Gampangnya begitu kira-kira kalau saya sinopsiskan ya dalam persepsi saya. Kita sesungguhnya ini ya Bung Rocky bisa dengan mudah membaca mengapa Jokowi tetap ingin cawe-cawe. Jelas sekali ini kaitannya dengan Pilpres 2029 dan Jakarta, kemudian ini Jawa Tengah, pokoknya semua provinsi di Jawa ini kan ini yang akan menentukan peta Pilpres 2029. Nah, kalau keinginan Jokowi ini kemudian berhasil dia memenangkan Ridwan Kamil, memenangkan Lutfi di Jawa Tengah, seenggak-enggaknya dia punya modal kuat PD untuk menjadikan Gibran sebagai presiden pada Pilpres 2029. Tapi karena terlalu over ya saya kira ini overacting gitu. Jadinya ya sekarang muncul perlawanan bersama terhadap Jokowi. Tentu akan ada impact ke 2029 karena kalau pola ini berlanjut terus, maka akan terbentuk semacam klub politik di kalangan anak muda terutama yang menghendaki supaya 2029 itu tidak ada lagi jejak politik Jokowi, karena orang menganggap bahwa Jokowi ini meninggalkan jejak buruk terus menerus. Itu orang udah kasih semacam applause, kayak Pak Jokowi udah sadar diri, dia akan pulang ke Solo lalu mulai menulis biografinya tuh, dan dari biografi itu orang bisa merenungkan apa sebetulnya yang menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia. Kan nggak ada soal kalau Pak Jokowi artinya mengakui bahwa indeks demokrasi kita justru menurun, atau sifat kekuasaan kita itu beralih ke arah kripto otoritarianisme. Dan justru dengan kejujuran itu Jokowi bisa menerangkan bahwa dia memang berupaya tetapi ada kapasitas yang tidak mampu untuk dia sempurnakan. Kan itu semacam kejujuran seorang mantan penguasa untuk memperlihatkan wilayah humanitasnya tuh, wilayah kultural dia, wilayah batin dia. Nah, biografi itu, apalagi itu disebut autobiografi, justru jadi pelajaran bagi negeri ini. Jadi nggak usah sungkan Pak Jokowi untuk mengatakan ada yang gagal yang saya lakukan, itu terutama dalam bidang ekonomi yang terlalu berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan lingkungan, mengabaikan disparitas sosial. Lalu dalam politik juga saya gagal mewujudkan ide awal demokrasi, yaitu kepastian bahwa harus ada kompetisi yang fair tuh. Jadi waktu Gibran masuk mungkin itu semacam kesalahan saya. Jadi renungkan aja tuh Pak Jokowi supaya Anda itu satu waktu akan dianggap oke, presiden yang gagal tetapi presiden yang mampu untuk mengucapkan secara jujur kegagalan dia. Itu jadi pelajaran peradaban sebetulnya. Nah, sekarang itu mungkin tidak akan terjadi, kan orang akan lihat ya Pak Jokowi bukannya merenung, justru masuk lagi dalam politik gorong-gorong seperti kebiasaannya. Jadi saya kira FNN hanya ingin menyodorkan itu sebagai problem moral bangsa ini, sekaligus memungkinkan orang yang lebih akademis menulis sejarah politik Indonesia di dalam fase ketika kita menginginkan ada kemuliaan di dalam politik, tapi yang terjadi adalah pembelokan lagi, itu politik yang sifatnya kotor. Ya itu di era Pak Jokowi dan terteruskan sekarang tuh. Salam akal.